Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa netizen di mana saja berada, nahdiyin wan nahdiyat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kembali di malam hari ini kita kembali bersama dalam satu kegiatan yang rutin kita laksanakan. Insyaallah di malam hari ini kita akan menyambung kembali pembahasan kita yang telah kita bahas di pekan kemarin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarganya sekalian. Semoga syafaat Rasulullah tercurah kepada kita yang berusaha untuk konsisten mengerjakan perintah dan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita memulai pembacaan kitab ini atau pengajian di kesempatan malam hari ini, sebelumnya mari kita mengirimkan suratul Fatihah kepada muallif kitab ini, yaitu Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau kemarin kita membahas masalah 3 dosa dan cara meleburnya. Dosa kepada Allah ada 2, yaitu dosa karena meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah, dan juga dosa yang kedua, dosa karena mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga adalah dosa kepada sesama manusia. Paling inti dari penyampaian itu adalah orang yang berdosa itu sebaik-baiknya adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa lagi orang yang berdosa itu akan berharap? Kepada siapa lagi orang yang berdosa itu akan memintakan ampun kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Maka pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang telah bertobat dari dosanya, maka dia adalah seperti orang yang tidak berdosa. Nah, kalau kita berbicara tentang dosa, untuk keluar dari satu dosa itu, maka yang kita perlukan adalah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa itu kita lakukan dosa kepada Allah, dan kita juga memohon kehalalan, minta halalnya atau minta ridhonya kepada orang yang kita buat dosa, jika dosa itu kepada manusia. Setelah itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu tobat yang sebetul-betulnya tobat. Maka sebelum kita masuk kepada taubatan nasuha atau bertobat, atau apa sebenarnya syarat-syarat dan rukun-rukun taubat itu menurut Imam Ghazali, maka Imam Ghazali punya tips apa yang harus kita lakukan sebelum kita bertobat kepada Allah. Kira-kira mawalau puhtual manusia, apa yang manusia akan lakukan sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pendahuluan-pendahuluan. Kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala punya syarat, punya rukun, maka sebelum bertobat itu kita harus ada mukaddimahnya. Ada pendahuluan yang harus kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma muqaddimatut taubati fathalasun. Mukaddimah la umut taubati itu tolo dalalo. Pendahuluan orang yang akan bertobat kepada Allah itu ada tiga hal atau tiga macam. Ihdaha dzikru ghayati qubhidz dzunubi. O indalio mao mo elamao oleh tielo dusa umapilo hutu lebait. Diusahakan orang yang akan punya niat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tautia di pemotobat dari Allah Subhanahu wa taala elaliop makle to uma pernah pilo hutuli. Memang harus maelalo tu. Jaba ulai tabaita, puncak lo ulai tabaita, puncak lo dosa, tau malah hutumula dosa. Kira-kira apa efek dari dosa yang kita lakukan itu yang dia suruh ingat. Puncak keburukan daripada dosa-dosa yang kita buat. Misalnya tahu ngotap ma pernah lo hama hakulo tahu. Wan malo hama hakulo tahu berarti dulu pohile li ambung de Allah Subhanahu wa taala. Hile ambung ode tapilo hamali bait. Harus elalo, harus diingat betul apa keburukan yang terjadi akibat dosa yang dia lakukan itu. Selain dia punya dosa kepada Allah, dia juga punya dosa kepada manusia. Dia juga punya ganjaran terhadap apa yang dia lakukan. Ati karena malo hama hakulo tahu utitilo si kisah tahu. Sebab kita orang lain tersiksa. Atau misalnya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, to umlolomai ma pernah
pernah lo ngilu umak huwa misalnya, pernah kita buat dosa minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal itu adalah mu'elama leti lo dosa beta. Ati olo wawa ati malali odi karena ilo pengaruh mai lo pernah lo ngilu beta umat dilini mai Allah Subhanahu wa taala. Karena malolo tinggu pa boti dilini Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ingat itu. Apalagi yang akan terjadi kepada anak kita nanti ketika anak kita dilahirkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus elal itu sebelum orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti itu harus sudah dia ingat. Harus mahaela liya mola alih ta'atu tuatimil ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang itu langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia ingat-ingat dulu dia punya dosa sebelumnya, dia ada potensi untuk mengulangi kembali kesalahan yang sama di masa depan. Memang Allah Subhanahu wa taala itu mengambung. Allah itu punya sifat Al-Wahhab. Al-Wahhab itu tihib doa tu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa ya lam yatiya la tuzigh qulubana di duma popo amin kali bilang yatiya, atau tidak usah goyang lagi kita orang punya hati, tidak usah geser lagi hati kami ini. Ba'da idh hadaitana tolapata lo umma itu malong himai hidayah lam yati. Tolapata lo itu malong himai petunjuk lam yati. Wa hablana min ladunka rahmah. Wa oponu ma amiyatiya. Min ladunka itu dari laduni itu dari ilmu dari sisi Allah. Ilmu laduni itu jadi balajar yolo. Ilmu laduni itu ilmu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mahila dari Allah Subhanahu wa taala. Hablana min ladunka rahmah. Oponu ma amiyati lo rahmati monto tilindo dari sisi Allah, minta rahmat dari sisi Allah. Innaka antal wahhab. Tutulio tutu itu al-wahhab. Al-wahhab itu mengohia. Allah itu maha pemberi. Pemberi kepada siapa? Kepada orang siapapun itu. Jamo milih, jamo lawata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kepada manusia, maka Allah tidak pilih kenikmatan itu, Allah tidak pilih. Allah ratakan semua. Orang itu mau dia sujud atau tidak, mau dia Islam atau dia kafir, semuanya Allah Subhanahu wa taala beri nikmat yang sama. Allah berikan nafas yang sama, Allah berikan badan yang sama. Allah Subhanahu wa taala itu dia punya sifat Al-Wahhab. Maka meskipun Allah Subhanahu wa taala ini punya sifat Al-Wahhab yang maha memberi maaf kepada siapa saja, maha menerima tobat kepada orang yang menerima tobat, kita orang Allah jangan sudah asal mati dari Allah Subhanahu wa taala pol tobat penda mai dong kemal hutwal au wa itu dini Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Kembali ke kesalahan yang sama setelah dia minta ampun. Malu hilang mula ambungu patapoli muli mahutu ulangi. Setelah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali dia ulangi kesalahan yang sama. Itu yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan. Maka Imam Ghazali wa amma muqaddimatut taubati fathalasun. Pendahuluan taubat itu ada 3 hal. Ihdaha dzikru ghayati qubhid dzunubi. Indalio mo ela mola oleh telo dusa ma pilo hutundo subhanallah ilo le tolo dusa beto pilo hutu mai ilo le tio beto tulhe to dalalo beto to udongo masa ilalo ma pulo le talio beto tau hipo bangua amiate bahipo itu alanggaya kan begitu. Itu yang pertama. Jadi mengingat puncak keburukan yang pernah kita lakukan dari dosa-dosa tersebut. Al-walima wa thaniyatu dzikru syiddati uqubatillahi azza wa jalla
wa alimi sukhtihi wa ghadabihi alladhi la taqata laka bihi, la taqata laka bihi. Olwolio ma'u he ela ma'u syiddati uqubatillahi azza wa jalla, oleh tilo sikisalilo Allah subhanahu wa ta'ala sebelum bertobat itu. Kali yang pertama mau ela ma'du satu mau olwolio ma'u mah ela lo, ya Allah mulai tada ada lo masih kisah wahimai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tiap hari masih terjun di dosa yang kita perbuat tersebut, sehingga sudah dengan awal ini, dengan mengingat-ingat ini, so mulai ada hati untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah yang kedua ini mu'elama mengingat kembali syiddati uqubatillah. Syiddah itu obuheti, uqubatillah itu siksaan Allah, mengingat siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alimi sukhtihi wa ghadabihi, wow oleh telo muruka wow ingolil Allah subhanahu wa ta'ala dola lando alladzi la taqata laka bihi, wow sikisal Allah ta'ala itu tolmal manusia jauh tanggungi al manusia mealo dila awali al manusia itu melanggungi sikisa umat wahya mail Allah subhanahu wa ta'ala ode tamahu tua umoleta. Jadi kita harus ingat baik-baik bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membalas dengan balasan yang luar biasa, dengan balasan yang betul-betul pedih kepada orang-orang yang masih melakukan dosa-dosa yang dia tidak mau taubat itu. Dengan seperti ini insya Allah, dengan ingatan-ingatan seperti ini insya Allah mulai tergerak hati kita bahwa ada bemamudullah mula di Allah subhanahu wa ta'ala, ada bemamuhuadinga mula di Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan tetap kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. So mulai membaca ada bemampasiari mula detih, ada bemadu dula mulang peng-peng betutih karena atim lawade. Timul hadis la Jibril kan, hadis la Jibril dua olah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Olah Jibril ma'o ya Muhammadu isma syi'ta fa innaka mayitun, hiduplah kau sesukamu, fa innaka mayitun, boleh puhutual utahilamu, fa innaka mayitun, sesungguhnya suatu saat nanti engkau akan mati. Hiduplah di dunia sesukamu, walau pilhehu lalu Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang disuruh oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, silahkan engkau langgar. Walau ma dilini Allah subhanahu wa ta'ala, walau puhutual, apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, silahkan engkau kerjakan. Fa innaka mayitun, bahwa elai mola satu saat nanti akan mengalami di masa di mana engkau akan mati. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu, bolo tahilal mola tonula tahilamu, silakan engkau sukai apa saja yang engkau suka. Mau suka dengan dunia ini silakan, mau satu hari satu malam mau bakurus dengan dunia boleh pohutualo, silahkan engkau sukai itu. Fa innaka mufarik, elai mola satu saat nanti engkau akan berpisah dari yang engkau sukai itu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka laqihi, atau di riwayat lain fa innaka majziyun bihi. Wa'mal ma syi'ta wa boleh pohutualo tanula tahilamu, mahutum moletum hutum piahu bolo pohutualo, fa innaka majziyun bihi, sesungguhnya engkau akan mengalami balasan dari amal-amal yang engkau lakukan tersebut. Wa anu mengamal lo piahu fa may ya'mal miskala dzarratin khairan yarahu, mau ngamali ngoidiki open bongo botual enggamu
debo lu balas ini khairan yarah debo ontong debo ontong lo tahu balas ini wa hiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu wow mahutu umole to pen bongobot wal engamo debo ma wa hiya ma Allah subhanahu wa ta'ala balas ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang tidak tidur, terus menerus mengurus makhluknya. Jadi sebelum kita orang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la mola, ya Allah jatan mau loluan amiati aboti sikisa Allah subhanahu wa ta'ala, jatan mau lolo beti waktu masih kisah untuk maka oleh Abu Nawas dah pipi hepo syair oleh Abu Nawas, ilahi lastu lil firdausi ahad alamiyati ya lastu lil firdausi ahla amiyati bataju ja ahli lil firdaus dah soroga. Kami ini ya Allah bukan ahli surga. Dari potongan macam orang ini yang mau bilang ahli surga ayo panu ulun dalam ayo. Tidak pantas. Kami ini tidak pantas disebut ahli surga ya Allah. Wala aku ala naril jahimi. Bo alwan masondo mula dalam neraka kami ya Allah. Jamuk tahangi tidak kuat. Para kololo lil Abu Nawas itu. Dia punya apa namanya? Doa ya. Doanya Abu Nawas. I'tiraf namanya. Pengakuan Abu Nawas kepada Allah. Lastu lil firdausi ahla wala aku ala naril jahim. Ya Allah, aku ini bukan ahli surga, tapi aku juga tidak kuat kalau engkau masukkan ke neraka. Fahabli taubatan waghfir dunubi wan odito wahya lumai tobati doa lamiyati ya waghfir zunubi ampun ngalumai dosa lamiyati fa innaka ghafirud dzambil azim tutu itu ya mengambung watan lola dosa udaan, malah diakui lagi dunubi mislu a'dadir rimali wan bopo humayamai dosa lamiyati betia odelo a'dadir rimali odelo udata lilo hungayo to a'dadir rimali sebanyak butiran pasir di pantai. Wa zambi zaidun kaifah timali zunubi mislu a'dadir rimali wa zambi zaidun kaifah timali. Zunubi mislu a'dadir rimali fahabli taubatan ya zal jalali. Dosa-dosa kami ini sebanyak butiran pasir di lautan. Fahabli taubatan ya zal jalali. Berikanlah, bukakan pintu taubatmu untuk kami ya zal jalali, wahai Allah yang maha tinggi. Wa umri naqisun fi kulli yaumin. Umur lamiyati abatengo ngohui jauh oduhenga, wahai ilangi. Kami punya umur ini setiap hari bukan bertambah malah berkurang. Wa zambi zaidun kaifah timali wa dosa lamiyati abatia jauh ilangi bahe aduhenga kaifah timali di orekenia wa ode utonoma porekenia la dosa ate. Maka dia bilang ilahi abdikal asi ataka alamiyatia abdikal asi ataka watondo tamong hutua maksiati ataka memo tidudula de alanto hambamu yang penuh kemaksiatan yang berlumur maksiat ini datang kepadamu muqirran bidzunubi wa qad da'aka dan dalam dosa de alanto ini dosa ya Allah kami bawa kami hadapkan kepadamu. Karena dia para kololo dia bilang bagi fa in taghfir fa anta lidzaka ahlun. Kalau engkau ampuni wanu ambung walau itu dosa lamiyati ya itu memang mau ngambung dosa. Engkau ya Allah memang betul-betul pengampun dosa. Wa in
Fa in tatrud faman narju siwak. Tapi kalau engkau tidak ampuni dosa-dosa kami ya Allah, kepada siapa lagi kami akan berharap untuk diampunkan dosa kalau bukan kepada Allah. Subhanallah. Oleh Abu Nawas enggak bawa dia. Pemirsa netizen di mana saja berada, watsalisatu kata Imam Ghazali, sebelum kita bertobat, yang ketiga adalah dzikru dha'fika wa qillati hayaika fi dzalik. Yang kita harus ingat sebelum kita bertobat kepada Allah adalah zikru dha'fika, mengingat-ingat lemah dirimu, wa qillati hayaika fi dzalik, dan sedikitnya rasa malumu dalam berbuat dosa itu. Mahai lama lah ya Allah, kita orang ini ya Allah lemah, tidak ada daya. Potongan macam kita orang ini yang mau bikin maksiat ya Allah. Yang hanya engkau anugerahi dengan sedikit kepintaran, tapi kepintaran itu bikin kita orang sombong, bikin kita orang lupa akan engkau, bikin kita orang tidak mau lagi menyembah engkau, bahkan bermaksiat kepada engkau. He'ela mula dha'fika, kelemahan kita antar kepada Allah sebelum kita orang betul-betul mau bertobat ini. Ya Allah, kita orang ini engkau beri kekuasaan yang terbatas, engkau beri kekuatan yang terbatas, semua engkau beri ke kita ini, ke kami ini ya Allah, dalam kondisi yang sangat-sangat terbatas. Boilong lah buat tiap mau hutu mulai itu belum orang hep hutu Allah. Kenapa so tidak pernah ada rasa bosan di hati kita orang mau babekeng hal-hal yang dilarang? Kenapa sampai sekarang ketika ada larangan Allah Subhanahu wa taala, orang rasa itu yang paling gampang mau bekeng? Dan harus yang dia bilang oleh Imam Ghazali, wa qillati hayaika fi dzalik. Kita orang harus mengingat, kita orang ini tidak ada rasa malu ketika babekeng kemaksiatan itu. Tentang mahutua maksiati tinggal moli itu dia. Apalagi kita orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit kepintaran misalnya, dengan sedikit pangkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di depan orang banyak kita orang itu subhanallah, luar biasa sekali kita orang punya tawadhu di depan orang banyak. Tapi di belakang itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tanpa rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, heboh tuan untuk maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Apil humaya mali Imam Ghazali, fa inna man la yahtamilu harra syamsi, karena orang yang tidak mampu yahtamilu menanggung harra syamsi patuliolo dulahu. Kita orang kan kalau panas matahari tidak ada yang mampu batanggung tuh. Walalat mata syurtiyi, orang-orang yang tidak mampu menanggung atau melawan tamparan polisi. Wala qarsanam latin, tidak mampu atau tidak kuat dengan gigitan semut. Kaifa yahtamilu haranari jahannama wa dharma makami zabaniyati walas ahayatin ka'anakil bukhti wa akariba kalbigali hulikat minan nari fi daril qadabi wal bawari. Subhanallah.
Bagaimana mungkin orang yang tidak mampu menanggung terik panas sinar matahari, tidak sanggup terhadap tamparan polisi, tidak kuat terhadap gigitan semut, bisa menanggung panasnya api jahanam. Wa darba makami izzabaniyah, masih mampu dapat tahan pukulan palu godam daripada malaikat zabani. Wala sahayatin, sengatan ular yang besarnya ular itu ka'anakil bukhti, seperti leher-leher unta. Wa akadiba kalwigali, dan besarnya seperti bigal. Bigal itu peranakan unta dengan keledai. Khuliqat minan nari fi daril ghadabi wal bawar, yang diciptakan dari api di negeri kemurkaan dan kebinasaan. Kalau mulai ingat begini, kita orang mulai mengingat hal-hal ini, maka insya Allah ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jabahitum bilwal astaghfirullah rabbal baraya. Habis itu foto-foto yang enggak ada itu istighfar dari Allah Subhanahu wa taala. Lapat ya maaf boleh lipatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min sakhatihi wa adzab. Imam Ghazali bilang, kami berlindung kepada Allah, kemudian memohon perlindungan kepada Allah dari murka dan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wadhabta ala hadhihi al-azkari wa awattaha ana al-laili wan nahar fa innaha satahmiluka ala taubatin nasuhi minadz dzunubi wallahul muwaffiq bi fadli. Maka apabila engkau merutinkan ala hadhil azkar, untuk mengingat hal-hal ini, wa awattaha, dan engkau membiasakan ana al-laili wan nahar, sepanjang malam dan siang, fa innaha satahmiluka ala taubatin nasuh. Insyaallah dengan ingatan-ingatan kita itu, dengan hal-hal yang tadi, akan membawa kita kepada taubat nasuha, taubat sesungguhnya, minadz dzunubi, dari dosa-dosa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq bi fadli, dan Allah Subhanahu wa taala pemberi pertolongan dan keutamaan. Jadi jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, pemirsa Nurizain, nahdin wa nahdiyat di mana saja berada, insyaallah ini awal sebelum kita masuk kepada minta ampun kepada Allah. Ada mukaddimahnya, ada pendahuluan-pendahuluan yang harus kita lakukan untuk kita mengingat kepada Allah, dan insyaallah akan mengantarkan kita kepada taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Insyaallah ini dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan pekan-pekan depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wallahul muwaffiquna wa nuhdina ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.